Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Adik sekalian, siswa kelas 6 yang saya banggakan, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini merupakan terjemahan dari Masadirul Ahkam atau Adillatul Ahkam. Ada sekalian, sebelum masuk pada apa sumber hukum Islam, apa Al-Quran dan sebagainya, perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini adalah pertama, kita mampu memahami pengertian Al-Quran secara benar dan tepat. Dengan mempelajari pengertian Al-Quran secara benar dan tepat, insya Allah nanti kita akan lebih mantap tentang Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita juga diharapkan mampu memahami apa fungsi Al-Quran bagi umat Islam dan bagi umat manusia. Yang ketiga, kita diharapkan mampu untuk menganalisis perbedaan ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Yang keempat, kita diharapkan juga mampu untuk memahami hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, 6.000 sekian ayat, hukum-hukum apa saja yang terkandung di dalamnya. Ini akan dipelajari berkaitan dengan sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Yang kelima, kita diharapkan untuk memahami prinsip-prinsip Al-Quran dalam penetapan hukum. Yang keenam, yang terakhir adalah kita diharapkan memahami dalalah penunjukan Al-Quran terhadap hukum. Ada sekalian, sebelum masuk kepada apa sumber hukum dan apa Al-Quran dan sebagainya, perlu saya sampaikan tentang pembagian sumber hukum Islam menurut jumhur ulama. Secara garis besar, jumhur ulama membagi sumber hukum Islam itu kepada dua. Pertama, al-muttafaq, yaitu sumber hukum yang disepakati bersama. Apa yang disepakati? Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah as-sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas. Yang kedua yaitu sumber hukum Islam al-mukhtalaf yang diperselisihkan. Kenapa disebut dengan istilah sumber hukum Islam yang diperselisihkan? Karena ada sebagian ulama yang menggunakan kepada sumber hukum tersebut dan ada juga yang tidak menggunakan pada sumber hukum tadi. Kemudian perlu juga saya sampaikan sumber hukum yang diperselisihkan itu yaitu pertama apa yang dikenal dengan madhab sahabi, pandangan pendapat para sahabat. Yang kedua ada syar'u man qablana, syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang ketiga ada yang disebut dengan al-uruf, tradisi, adat, dan sebagainya. Yang keempat istishab, yang kelima istihsan, yang keenam saddud dari'ah, yang ketujuh adalah maslahah mursalah. Ada sekalian, kalau tadi di atas saya sampaikan pandangan jumhur ulama tentang pembagian sumber hukum Islam. Sekarang bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang sumber hukum Islam? Bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang sumber ajaran dalam Islam? Muhammadiyah punya pandangan bahwa sumber hukum yang utama itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan istishab, istihsan, uruf, syar'u man qablana, saddud dari'ah, maslahah mursalah, madhab sahabi, itu bukan sebagai sumber hukum utama atau sebagai sumber hukum, tetapi sebagai sumber pendamping atau dengan istilah lain, metode dalam penetapan suatu hukum. Ada sekalian, barulah kita masuk kepada materi yang pertama.
Sumber hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Apa yang disebut dengan Al-Quran? Para ulama telah memberikan definisi, memformulasikan tentang Al-Quran dengan definisi yang sangat indah. Apa yang disampaikan oleh para ulama? Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran itu adalah firman-firman Allah. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jizu, yang merupakan mukjizat. Al-manqulu bitawaturi, yang dinukil secara mutawatir. Al-muta'abbadu bitilawatihi, dan merupakan ibadah sebab membaca Al-Quran tersebut. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, dari definisi yang diformulasikan oleh para ulama itu, ada 4 kata kunci yang perlu kita pahami. Pertama, para ulama mendefinisikan Al-Quran itu adalah kalamullah. Kenapa Al-Quran didefinisikan sebagai kalamullah, firman-firman Allah? Definisi ini, kalimat ini, untuk membedakan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Apa perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi? Al-Quran, lafaz dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis qudsi, maknanya dari Allah, sedangkan ucapannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran berbeda dengan hadis. Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah, sedangkan hadis itu semua adalah cerminan dari apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian, bedalah antara Al-Quran dengan hadis qudsi, antara Al-Quran dengan hadis. Yang kedua, Al-munazzalu ala Muhammadin. Al-Quran sebagai firman-firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini untuk membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu ada At-Taurat, ada Injil, ada Zabur. Taurat, Injil, dan Zabur diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu mencakup ajaran-ajaran yang ada, yang terdapat di dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Yang ketiga, Al-Mu'jizu. Al-Quran itu merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai bukti kenabiannya. Apa makna mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang melemahkan kepada orang yang memusuhi Al-Quran, orang yang tidak percaya, mengingkari akan adanya Al-Quran. Yang keempat adalah al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran itu dengan membacanya merupakan ibadah. Hal ini ditunjukkan bahwa yang boleh dibaca ketika sholat itu hanyalah Al-Quran. Hadis lain menjelaskan sebagai bukti bahwa membaca Al-Quran itu adalah ibadah, disebutkan kullu harfin asru hasanatin. Setiap kita membaca satu huruf Al-Quran, maka akan memperoleh 10 kebaikan. Ada sekalian, yang kedua, apa fungsi Al-Quran? Fungsi Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran sendiri banyak. Saya akan menyampaikan contoh fungsi Al-Quran. Pertama adalah hudan. Al-Quran sebagai petunjuk. Pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa secara khusus, orang yang beriman. Seperti di dalam Al-Quran dijelaskan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi dalam ayat lain Allah memberikan informasi kepada kita bahwa Al-Quran di samping menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, Al-Quran pun menjadi petunjuk bagi umat manusia. Maka kita sering membaca
hudan linnas. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Yang kedua, fungsi Al-Quran adalah musaddiq. Musaddiq artinya membenarkan. Apa yang dibenarkan, seperti di dalam Al-Quran dijelaskan, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Allah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dengan benar. Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan benar itu memiliki fungsi membenarkan ajaran yang ada di dalam kitab yang sebelumnya, yaitu dalam kitab At-Taurat dan kitab Injil. Yang ketiga, Al-Quran sebagai mau'idhah. Mau'idhah artinya pelajaran yang berasal dari Allah, pelajaran-pelajaran penting yang harus kita ambil. Yang keempat adalah syifaun lima fis sudur. Al-Quran menjadi obat segala penyakit yang ada di dalam hati manusia. Adik sekalian, yang berikutnya yaitu bagaimana kita menganalisis perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Kita bisa melihat perbedaan antara Makkiyah, ayat-ayat, surat-surat yang diturunkan di Mekah, dan ayat-ayat dan surat-surat yang diturunkan di Madinah. Yang pertama, umpamanya dalam ayat-ayat Madaniyah, kita mengenal bahwa surat-surat yang ada dalam kelompok ayat Madaniyah itu ayatnya panjang-panjang. Maka dalam ayat Makkiyah, ayatnya pendek-pendek. Ciri lain, di dalam ayat Madaniyah, setiap surat yang di dalamnya ada lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Sedangkan pada ayat-ayat Makkiyah sering kita jumpai yaitu dengan kalimat ya ayyuhannas. Wahai seluruh manusia. Jadi kalau ayat-ayat Madaniyah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan ayat-ayat Makkiyah ditujukan kepada seluruh. Tidak hanya bagi orang yang beriman, tetapi juga di luar orang yang beriman. Yang ketiga, ayat Madaniyah, di dalam ayat itu, surat itu, mengandung ajaran tentang ibadah, muamalah, pidana, aturan berkeluarga, warisan, keutamaan-keutamaan jihad, hubungan sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada ayat Makkiyah, semua surat-surat yang berkaitan dengan ayat Makkiyah berisi tentang akidah atau ketauhidan. Itulah perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah kalau kita ingin menganalisis ciri-ciri. Adik sekalian, apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita, marilah kita coba urut dari awal sampai akhir yang saya sampaikan tadi, yang saya jelaskan. Pertama, bahwa sumber hukum Islam itu menurut jumhur ulama terbagi dua, yaitu sumber hukum Islam yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Yang disepakati Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Sedangkan contoh dari sumber hukum Islam yang diperselisihkan, yang tidak disepakati adalah al-maslahah mursalah, istishab, istihsan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut pandangan Muhammadiyah, sumber hukum ajaran Islam itu yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan istishab, maslahah mursalah, uruf syar'un man qablana itu bukan sebagai sumber hukum, tetapi sebagai sumber pendamping atau metode yang digunakan di dalam penetapan hukum. Yang kedua, dalam kesempatan ini, pembelajaran ini kita membahas khusus tentang Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai sumber hukum utama, memiliki pengertian yang cukup luar biasa, mencakup kepada ajaran-ajaran yang sebelumnya, yaitu Al-Taurat, Injil, dan Zabur. Di samping itu juga, Al-Quran memiliki fungsi yang disebutkan oleh Al-Quran itu sendiri, fungsi bagi orang, khususnya bagi orang yang bertakwa, dan bagi umat manusia.
Yang ketiga, di antara pembahasan tentang Al-Quran itu ada yang disebut dengan Makkiyah dan Madaniyah. Bagaimana kita menganalisis ciri-ciri yang berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan Madaniyah. Adik-adik sekalian, sebelum saya akhiri pertemuan ini, untuk memperdalam materi, silakan kerjakan tugas yang saya upload di portal, di menu tugas. Silakan kerjakan secara mandiri. Mudah-mudahan dengan mengerjakan itu, adik-adik sekalian semakin lebih memahami tentang Al-Quran dengan seluk-beluknya. Setelah dikerjakan, silakan kirim tugas tersebut ke kantong tugas yang telah saya sampaikan di dalam menu tugas yang ada di portal Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Semoga adik sekalian selalu dalam sehat al-faiyat dan selalu rajin dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan. Di samping itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.